Halo, gimana kabarnya Abi Trainers? Mudah-mudahan sehat selalu dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman Abi Trainers, ini kembali kita membuat video yang tentang pekerjaan sepenuh hati yang mungkin ini akan memotivasi kita untuk tetap giat untuk bekerja, sabar dan selalu tepat cara berpikirnya. Namun sebelum kita lanjut videonya, yuk kita sama-sama opening dulu untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurna waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانصر واحفظ وأيد وحدة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيد وحدة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيد وحدة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmati kita, memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita kembali membuat video. Kemudian salawat serta salam juga kita haturkan setinggi-tingginya kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti saat ini, sehingga kita bisa mengenal nikmatnya iman dan Islam. Teman-teman Abi Trainers, setiap kali berangkat ke Bogor pasti ada satu orang yang ingin saya lihat. Saya tidak kenal dia dan dia pun tidak mungkin mengenal saya. Namun seolah saya kecanduan melihat ini orang, kayaknya ke Bogor jika tidak lihat dia jadi kurang sedap. Orang ini tinggi semampai dengan rambut panjang bergelombang yang sering diikat ke belakang. Sebagai aksesoris dia mencat rambutnya dengan warna merah. Sebenarnya tidak pas dengan kulitnya yang gelap, tapi whatever, penampilan dia menutupi dengan actionnya. Dia tidak memiliki syarat untuk menjadi orang hebat yang terkenal bahkan sampai ke kolong jagat. Orang ini lebih pas jika dilabeli sebagai orang yang sungguh sangat biasa-biasa saja. Namun demikian, saya tetap tertarik dengan ini orang. Mungkin Anda juga bisa jatuh cinta jika melihat dia bergaya. Bukan di atas panggung dengan kilatan cahaya lampu atau di atas lapangan dengan tepuk tangan meriah menggemar. Dia bergaya di atas aspal panas, dihiasi kemacetan dengan suara klakson mobil dan motor yang bersahutan. Dia hanya seorang calo yang beroperasi di pertigaan Ciberem. Belokan pertama setelah terminal angkot Bubulak. Berbeda dengan kebanyakan orang yang berprofesi sebagai dirinya, si gondrong ini mengatur alur mobil dan motor dengan penuh gaya, seolah dia sedang menjadi dirijen dalam sebuah orkestra. Segala gerak-geriknya menyetop dan mempersilahkan kendaraan jalan benar-benar nyeni. Sebagai contoh, dia pernah menyeberangkan seorang ibu yang sedang terburu-buru dengan lentur tangan kanannya mengulur ke depan mobil dari arah Bubulak, meminta untuk segera berhenti. Tangan kirinya mempersilahkan si ibu menyeberang persis seperti gaya waiter penjaga restoran. Setelah si ibu menyeberang, dia menundukkan kepala sambil mengacungkan jempol kepada supir yang telah sudi menghentikan mobil. Tidak lupa senyuman tanpa beban meluncur dari kedua bibirnya yang hitam. Feeling saya mengatakan ini orang tidak mungkin bisa melakukan segala macam aktivitas pencaloan dengan penuh gaya dan daya tanpa didasari kecintaannya terhadap pekerjaan. Ia melakukan pekerjaannya dengan cinta sepenuh hati. Sebenarnya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang termasuk kasar. Namun dengan pekerja sepenuh hati, dia menjadi bintang yang gemerlapan. Saya yakin Tuhan tidak tidur. Orang-orang seperti ia yang bekerja dengan sepenuh hati bisa membuat Sang Pencipta tersenyum bahagia, karena Sang Pencipta tidak pernah melihat profesi dan kedudukan seseorang. Yang dilihat dinilai adalah kesungguhan dan kemanfaatan dari pekerjaan tersebut. Jadi Allah itu melihat seseorang itu bukan dari profesi, bukan dia kaya, tetapi dari hatinya.
Jika baik hatinya, maka baik pula dirinya. Jika jelek hatinya, maka jelek pula dirinya. Sahabat Abitrainers, sangat baik untuk menjadi jalan besar yang dilalui banyak orang, namun baik juga menjadi jalan kecil yang menuntun orang menuju mata air. Sungguh hebat dan terhormat jika kita memiliki pekerjaan mengurus rakyat seperti para birokrat di ibu kota. Sungguh kuat dan luar biasa jika kita menjadi pengusaha yang memiliki banyak perusahaan besar. Namun, tidak kalah kuat dan terhormat ketika kita menjadi guru ngaji yang mengajarkan manusia mengenal Tuhannya. The last but not least, bukan bekerja yang membuat kita hebat dan diingat, tapi cara kita bekerja yang membuat kita luar biasa. Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'hum linnas. Teman-teman Abitrainers, sebenarnya di dalam hidup ini kebahagiaan yang kita memiliki porsi-porsi. Kebahagiaan orang kaya dan orang miskin itu sama. Ketika orang kaya dikasih uang 200.000, maka ia kurang bahagia. Namun jika orang miskin dikasih uang 200.000, maka bahagianya luar biasa. Jadi teman-teman Bitcoiners, kebahagiaan kita sama kebahagiaan orang kaya itu sama. Jadi tidak ada sebenarnya yang lebih dari orang kaya atau orang miskin. Hanya saja ketika kita menjadi orang kaya, maka sedekah kita insya Allah lebih banyak. Walaupun memang pahala kita terkadang sama dengan orang yang miskin. 5.000 yang disedekahkan orang miskin dan 5.000 yang disedekahkan orang kaya, maka nilai dari 5.000 yang orang miskin itu lebih banyak nilainya daripada 5.000 yang disedekahkan orang kaya. Kenapa? Karena dia orang kaya, tidak mungkin dia akan bersedekah. Masa bersedekah cuma 5.000 sama dengan orang miskin? Yang lebih banyak dong, kan gitu. Nah, jadi teman-teman Abitrainers yang berbahagia, jadi tidak usah kita lemah dengan apa yang kita miliki. Syukuri saja dengan apa yang kita miliki. Orang kaya di sana juga banyak yang susah. Banyak yang susah. Bahkan orang yang miskin pun jauh lebih bahagia. Contohnya misalkan orang kaya sekarang itu banyak memiliki penyakit-penyakit yang kronis seperti jantung, diabetes, stroke, dan lain sebagainya, asam urat. Bahkan mereka tidak pernah merasakan harta yang dimilikinya. Harta yang dimilikinya hanyalah fata morgana yang tidak bisa dirasakan. Walaupun mereka mungkin bisa melihat hartanya, tapi merasakannya belum tentu. Karena orang miskin lebih cenderung bisa merasakan harta yang dimilikinya. Misalkan ia hanya makan teri, tapi dia bahagia dengan ikan teri itu. Dia bisa makan ayam, dia bisa makan daging sapi, tapi orang kaya belum tentu bisa makan daging sapi. Karena bagaimanapun dia makan daging sapi, maka itu artinya dia ingin mati. Teman-teman Abitrainers, bersyukurlah dengan hidup ini. Dengan kesyukuran itu kita bisa bertambah nikmatnya. Menjadi orang banyak uang belum tentu kita punya banyak teman. Menjadi orang sedikit uang belum tentu kita punya sedikit teman. Teman-teman Abitrainers, bahkan ketika kita terjatuh, di saat kita miskin, di saat kita sederhana, ada teman yang datang menjumpai kita, maka itulah teman kita yang sebenarnya. Ketika kita kaya, terus ada teman yang datang, maka itu bukanlah teman. Sebenarnya dia hanya memanfaatkan kekayaan kita saja. Teman-teman Abitrainers yang berbahagia, jadi orang sederhana itu unik dan nikmat. Tidak ada pandangan kaya atau miskin, semuanya serba sama. Karena kebahagiaan itu seperti yang saya bilang tadi itu memiliki porsi-porsinya. Contohnya orang kaya banyak sih yang susah, bahkan lebih susah, bahkan banyak kan orang kaya itu yang gantung diri. Orang miskin pun ada yang gantung diri, tapi bukan gantung diri karena dia miskin, tapi karena mungkin dia stres dengan kehidupannya. Orang kaya pun juga stres dengan kehidupannya, banyak yang gantung diri. Jadi sebenarnya kita itu sama, tidak ada bedanya. Yang membedakan kita adalah hati kita. Jika hati kita baik, maka baik pula yang kita kerjakan. Bila hati kita jelek, maka jelek pula yang kita kerjakan. Oke, tapi teman-teman trainers,
Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.